Sebelum kami mulai membahas topik ini, kami memohon kepada Inak Amak, Kakak Ari yang Kelagone dan Kelemuye Melan Senaren Wahankai untuk pencet tombol subscribe ki. Senareke, oke kita mulai. Terletak di bagian selatan Pulau Adonara, Lamahala merupakan satu dari sekian banyak desa yang berada di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa ini memiliki penduduk 100% menganut agama Muslim. Denyut Islam masih sangat kuat terjaga dalam kehidupan sekitar 7.000 penduduk desa Lamahala yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Berbagai macam kegiatan keagamaan dari ibadah rutin harian, pendidikan keagamaan untuk anak, hingga adat istiadat bernafaskan Islam pun menjadi warna keseharian desa Lamahala yang berada di Kabupaten Flores Timur dengan mayoritas penduduk di kabupaten tersebut beragama Katolik. Kini di desa Lamahala tak kurang dari 14 surau dan satu masjid besar bernama Jami Al-Maruf telah berdiri kokoh dan terus menyiarkan Islam. Kuatnya nafas Islam di desa Lamahala ini tak terlepas dari latar belakang sejarahnya yakni sebagai salah satu kerajaan Islam yang disegani bangsa kolonial penjajah yaitu Portugis dan Belanda. Di antara kerajaan-kerajaan yang berdiri di Kabupaten Flores Timur, Lamahala menjadi salah satu kerajaan yang tidak mau tunduk sama sekali kepada pemerintah penjajah, baik kepada bangsa Portugis maupun Belanda. Berhadapan dengan penjajah Portugis dan juga Belanda, sejumlah peperangan pun akhirnya ditempuh rakyat Lamahala dalam mempertahankan wilayahnya. Ada dua panglima dari kerajaan Lamahala yang kemudian tercatat sebagai pahlawan bangsa karena kegigihannya memimpin pasukannya untuk melawan penjajah. Antara lain adalah Kapitan Lingga pada saat masa kolonial Portugis dan Kapitan Belai pada masa kolonial penjajah Belanda. Bahkan karena saking sulitnya kaum penjajah menaklukkan kerajaan Lamahala, Belanda pun akhirnya mengambil langkah tipu muslihat. Salah satu pahlawan Lamahala yaitu Kapitan Belai pun akhirnya menjadi korban. Setelah awalnya Kapitan Belai diajak penjajah Belanda untuk berunding, ternyata pada akhirnya ia ditangkap dan diasingkan Belanda ke Pulau Jawa hingga wafat dan dimakamkan di sana. Lamahala sendiri akhirnya berkembang menjadi kerajaan Islam yang berada di Pulau Adonara sejak akhir abad ke-14 atau berbarengan dengan masuknya Islam dari Demak dan Bugis ke Pulau Flores serta pulau-pulau lain di sekitarnya termasuk Pulau Adonara. Selain Lamahala, di Pulau Adonara juga terdapat dua kerajaan Islam lainnya, yaitu lain Kerajaan Terong di sisi barat pulau dan Kerajaan Adonara di sisi utara pulau. Sedangkan Lamahala sendiri menguasai sisi selatan Pulau Adonara hingga sampai ke Pulau Ler di dekat Pulau Lembata. Sejak berdirinya Kerajaan Lamahala hingga medio 1940-an, Raja Lamahala tidak hanya sekadar sebagai lembaga adat setempat, tetapi juga sebagai pemimpin kerajaan yang mengatur segala sendi kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. Sistem kerajaan Lamahala ini pun berakhir saat pemerintahan Raja Ismail Adi pada medio tahun 1942 sampai tahun 1962. Kemudian setelah itu dengan adanya pengakuan Lamahala sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka selanjutnya kekuasaan raja hanya sebagai pemimpin adat dan untuk hukum perundang-undangan Lamahala tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia, kata Raja ke-19 sang pemimpin kerajaan Lamahala pada saat ini yakni Raja Haji Adnan Sangai. Masa kejayaan kerajaan telah berlalu. Generasi terkini Lamahala pun dihadapkan dalam pelestarian tradisi di tengah arus kuat modernisasi. Sejumlah peninggalan dari nenek moyang kerajaan Lamahala pun masih terawat hingga sampai saat ini. Istana Raja Lamahala, bangunan pertama Lamahala Rumah Adat Lawaha, dan juga sejumlah pusaka yang menjadi warisan nenek moyang yang dirawat bersama oleh masyarakat Lamahala.